Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, barusan dibacakan awal dari surat Tabarak atau surat Al-Mulk, atau juga disebut dengan surat Al-Mani'ah. Disebut dengan surat Tabarak karena diawali dengan Tabarakalladzi biyadihi, Maha suci Allah yang penuh barakah, yang di tangannya Al-Mulk, kekuasaan. Dan karena itu disebut juga dengan surat Al-Mulk. Disebut juga dengan surat Al-Mani'ah karena disebutkan insyaallah bisa menjadi penghalang dari siksa kubur bagi yang rajin membacanya. Disebutkan di dalam hadis, Nabi selalu membaca di tiap malam sebelum tidur surat Tabarak. Dan juga disebutkan surat ini akan memberikan syafaat secara khusus bagi orang-orang yang beriman yang rajin membacanya. Surat ini termasuk surat Makkiyah yang turun di periode Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Halaman pertama dibacakan, banyak sekali pelajaran yang insya Allah bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita diingatkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kekuasaannya tak terbatas. Sekaligus Allah itu Maha Sempurna. Ini hendaknya senantiasa ada di dalam hati kita, jiwa kita. Secara lisan gampang kita mengatakan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna. Tapi tentu yang diinginkan bukan hanya secara lisan, tapi betul memang menghunjam di dalam hati, dan itu menjadi keyakinan dalam diri kita dan sikap. Di antara orang yang menghayati bahwa Allah Maha Kuasa, itu maka dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang ditakuti, karena semuanya sesungguhnya adalah kecil dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kalau kita melihat misalnya rudal-rudal itu berseliweran, maka kalau membaca ayat ini, itu dalam pandangan orang yang beriman karena sadar tentang kekuasaan Allah, maka itu kecil. Kalau ada orang yang kaya raya, ya, berapa uang? 1 triliun misalnya, itu adalah kecil kalau kita sadar tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang itu yang secara lisan mengakui Allah Maha Kuasa, tapi ternyata tidak dalam sikap. Misal, kalau ada seseorang mendapatkan rezeki, dikasih orang uang 1 triliun, gimana? Bagus. Gimana kira-kira? Langsung gimana? Gembiranya gimana? Oh, udah langsung nyungsep saking gembiranya. Tapi bagi orang yang tahu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung sekedar sadar, ini kecil. Saya dikasih uang 1 triliun sama dia, itu kecil. Kenapa? Saya sudah dikasih oleh Allah mata yang ini harganya tidak boleh kurang dari 2 triliun. Itu seharusnya. Ya kan? Boleh satu matanya dibeli 2 triliun? Nggak boleh kan? Maka itu masih kecil. Anda punya uang sekian banyak, itu kecil.
Karena Allah sudah ngasih saya telinga 2, tidak pernah saya dimintain bayaran. Itu serius. Tapi banyak orang nggak gitu kan. Banyak orang rupanya cepat silau dengan yang ada di dunia ini. Padahal Allah sudah kasih dan Allah sudah tunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maka orang yang beriman itu ketika memahami surat ini dan ayat ini, Masya Allah, dahsyatnya. Dan kalau kita ingin tahu gambarannya, itulah para sahabat. Para sahabat. Jadi ketika iman masuk, itu semua punya pandangan dunia ini kecil. Dunia ini kecil. Abu Jahal yang kaya raya itu kecil. Karena itulah Bilal sama sekali tidak grogi berhadapan dengannya. Ketika sudah masuk Islam. Sebelum masuk Islam iya, dia budak. Dia disuruh-suruh lah. Tapi setelah masuk Islam tidak. Dia itu kecil. Kekayaan dia kecil. Itu sahabat bilang. Begitu juga dengan siapa yang masih muda, Mus'ab bin Umair. Kekayaan itu semuanya kecil ketika sudah tahu iman dan sudah tahu dan kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah membandingkan manusia dengan Nabi Muhammad SAW, maka semuanya dari kecil. Siapa dia? Tapi Nabi Muhammad, dia utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti agung. Banyak orang berdekatan dengan orang tertentu merasa hebat karena orang itu hebat. Tapi kalau orang itu punya iman dengan sungguh-sungguh, maka berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW itulah yang hebat. Terlepas bajunya bagaimana. Maka Mus'ab bin Umair ketika dekat dengan Nabi semuanya ditinggalkan, bahkan ibunya ditinggalkan sekalian karena nggak mau lagi ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itulah yang mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tabarakalladzi bi yadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, Bapak dan saudara-saudara sekalian, hidup ini setelah kita masuk Islam harus cepat. Harus cepat. Cepat untuk apa? Berlomba menggapai kebaikan. Karena hidup ini adalah ujian. Mati, hidup, itu adalah ujian. Dan ini sifatnya secara terus-menerus. Kalau yang sekolah, itu ujiannya ada masa-masa tertentu. Tapi kita sebagai manusia, ujian itu setiap saat. Tidur pun itu kita sedang diuji. Pagi diuji, berikutnya diuji, terus ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini sedang diuji. Maka orang sedang diuji, maka sebenarnya susah ngantuk. Ya kan? Tapi karena di rumah makan ya gimana ngantuk? Padahal di rumah makan nggak ada yang ngantuk. Ya kan? Kan nggak ada kan yang di rumah makan ngantuk. Tapi pas pengajian udah ngantuk. Coba. Ya kan banyak itu kan. Kalau sudah makan langsung diposting banget. Padahal yang dimakan itu ujungnya jadi sesuatu yang tidak layak untuk ditengok. Betul? Betul? Tapi dibanggakan di mana? Makan di sini, makan di sini, makan di sini. Coba tengok setelah makan itu jadi apa? Orang itu kalau sadar, insya Allah nggak akan mesti makan-makan. Insya Allah. Dan tujuan hidupnya bukan itu. Tapi orang itu kalau sadar tentang nikmat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah akan diposting terus. Ya karena para sahabat begitu. Para sahabat dulu kan nggak punya HP. Tapi langsung setelah kenal dengan Nabi Muhammad SAW, langsung, ya Rasulullah izinkan aku tebar ini. Tapi kata Nabi, bentar dulu, jangan dulu. Jadi kalau para sahabat itu direm oleh Nabi.
Kita kan benar ya Rasul. Iya, tapi entar dulu. Kenapa entar dulu? Karena masanya belum. Abu Jahal masih sangat kuat. Nanti kamu dipukulin dan seterusnya. Biar ya Rasul. Biarlah saya dipukulin. Siapa itu? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Biar ya Rasul. Ya udah kalau begitu. Betul dipisah, dipukulin. Tawaf mengucapkan la ilaha illallah, dikeroyok, pukul sampai pingsan. Pingsan, siuman. Apa yang diucapkan? Masih lagi la ilaha illallah. Kalau kita dipukulin orang, apa yang kita ucapkan? Tolong gitu. Nah ini dia. Siuman itu langsung la ilaha illallah. Kita kalau tidur terjatuh, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Macam-macam kan? Tapi kalau orang yang beriman, insya Allah tidurnya mengucapkan la ilaha illallah. Mimpinya juga la ilaha illallah. Mimpi digigit ular gimana? La ilaha illallah. Insya Allah. Kalau memang terbiasa mengucapkan itu, sahabat begitu direm dulu. Itu makanya ada fase Makkiyah. Fase Makkiyah itu masih direm-rem dulu. Tapi itu tidak lama juga. Maka ada fase Makkiyah itu disebut dengan fase Sirriyah, masih rahasia. Baru kemudian ada fase Jahriyah. Nah, fase Jahriyah itu udah taruhannya kemudian sampai nggak makan, nggak minum karena diblokade. Bahasa sekarang diembargo. Tapi para sahabat tenang karena memang tujuan hidupnya bukan makan, nggak ada masalah. Di situ. Dan sadar bahwa dalam hidup ini diuji, maka berlomba. Dan yang dinilai oleh Allah bukan siapa yang paling banyak hartanya, bukan siapa yang paling banyak gelarnya, bukan siapa yang paling gemuk badannya, bukan siapa yang paling tinggi ukuran tubuhnya, bukan yang paling tinggi juga jabatannya, bukan. Tapi ayyukum ahsanul amal, siapa yang paling bagus amalnya. Maka itu para sahabat itu berlomba dalam kehidupan secara keseluruhan. Dan secara keseluruhan dalam kehidupan itu isinya adalah ibadah. Andaikan ada makan itu ibadah. Jadi target kenapa kok makan? Untuk supaya lebih bisa bernas lagi dalam ibadah. Ini kan kadang-kadang tidak. Kita makan hanya sekedar mau cari enak. Iya kan, cari enak kan? Cari enak. Dan memang makan itu ya enak. Padahal enaknya itu hanya sampai di lidah. Hanya sampai di lidah. Turun dari lidah terasa enak? Enggak juga. Sudah enggak ada terasa. Atau hari ini banyak orang makan itu hanya cari kaya. Hanya cari kaya. Enaknya enggak? Enak. Karena orang itu kalau tahu makan enak itu di mana? Halo, di mana makan enak? Di rumah. Makan enak itu di rumah, bersama istri, bersama anak. Makan enak itu di rumah. Kalau makan di rumah makan itu kan merding-kering agak malu juga kan. Tapi kalau di rumah kan enak. Belepotan juga enak. Tapi kalau di rumah makan mana ya? Tapi dasar orang itu ada lagi yang dicari adalah gaya. Oleh karena itu hari ini banyak orang yang mati gaya. Mati gaya. Kebutuhan primernya tidak tercukupi, gaya yang biayai, ya rusak. Di antaranya seperti negeri kita ini, pokoknya gaya. Pemerintah kita ya gaya, bisa memberikan MBG tiap hari ya gaya katanya. Kan gitu, itu kan gaya. Ini gaya. Nah orang kalau ngejar gaya ya susah. Di sini berikutnya. Kita mendapatkan pelajaran berikutnya, alam semesta ini
tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau alam semesta ini tunduk kepada Allah, lalu bagaimana dengan kita manusia yang paling banyak dikasih nikmat oleh Allah? Matahari itu tunduk, tidak pernah terlambat bangun, tidak pernah terlambat terbenam. Itu tunduk kepada Allah. Padahal matahari nggak dapat nikmat dari Allah. Matahari kan nggak dapat nikmat. Punya HP tidak. Kadang-kadang kemudian mau jalan-jalan nggak ada. Nggak ada. Makan juga nggak ada. Jadi kerjanya itu terus nyinari permukaan alam semesta sesuai dengan giliran. Tidak pernah terlambat. Indonesia gilirannya ini. Nanti terus. Nggak ada bosannya dari dulu sampai nanti kiamat. Nggak ada. Dan karena itu kita bisa tahu saking disiplinnya matahari, kita bisa tahu subuh besok jam berapa. Betul? Karena ini buatan manusia ya, kita nggak tahu kapan matinya. Tapi kalau matahari jelas, bisa. Kita bisa ngitung subuh besok itu jam berapa. Nggak perlu pakai nengok matahari lagi, karena disiplin. Jangankan besok pagi, setahun yang akan datang, hari seperti ini, Ahad, terbit jam berapa kita tahu. Karena saking disiplinnya matahari. Tapi kita nggak akan bisa memastikan besok pagi saya bangun jam berapa. Nggak bisa memastikan kan? Paling insya Allah jam 3:30. Insya Allah. Pakai insya Allah kan? Karena kalau nggak meleset nanti kita. Kalau matahari tidak, bulan juga tidak. Bulan tidak akan terlambat. Insya Allah. Insya Allah Ramadan tahun yang akan datang hadir lagi tepat pada waktunya. Kita aja yang suka gegeran. Bulan tepat datang, tidak akan meleset. Kita yang suka gegeran kan? Sudah datang, belum. Sudah datang, belum. Sudah datang, belum. Itu kan manusia yang ngomong, ya enggak? Sehingga di sana sudah satu Ramadan, di sini belum. Ya kan? Begitu kan? Manusia kan yang gegeran. Ini sudah satu Syawal, belum. Jadi gegeran kan? Padahal bulannya satu kan? Dan itu pasti sudah. Dia nggak akan meleset kok. Tinggal manusia aja, pandangan manusia saja yang meleset kan? Yang sini sudah melihat, yang sini belum. Ini kan itu aja. Sama dengan mungkin saya datang di sini. Satu kali dia sudah datang belum. Padahal sudah nyumput di situ dia. Karena nggak melihat dia. Di situ. Manusia kan, bulannya pasti sudah. Karena itu Allah tantang kita, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan bisa mendapati dari ciptaan Allah yang Maha Rahman itu sesuatu yang meleset, yang kurang. Kalau nggak percaya, farji'il basara hal tara min futur. Ulangi lagi, tengok lagi. Di mana letak melesetnya? Bintang-bintang yang sedemikian sangat jauh, nggak ada satupun yang kemudian jatuh nimplek masjid ini. Ya kan? Padahal miliaran jumlahnya, kan miliaran. Dan semuanya serasi. Bahkan sebenarnya, ya ini kenapa sih kok disuruh ke langit? Karena kita selalu nengok kan biasanya. Tapi sebenarnya di dalam diri kita sendiri juga semuanya kan serasi. Kok bisa? Tangan jari ini bergerak, ini jadi kok bisa gerak ini gimana caranya? Kok mata bisa bergerak ini? Bagaimana? Kok serasi? Nggak serasi itu kan kadang-kadang kita yang salah. Kebanyakan makan, ya kan? Atau salah makan, kan gitu. Itu persoalan kita. Aslinya kita ini dikasih oleh Allah serasi semua. Oleh karena itu pelajarannya, kalau langit, kalau bintang, pohon, semuanya itu tunduk dan patuh kepada Allah, padahal mereka semuanya itu tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Kenapa kita yang dapat nikmat kepada Allah nggak mau tunduk dan patuh?
Kenapa sholat 5 waktu saja nggak disiplin, ya kan? Kenapa yang ibu-ibu nggak disiplin, disuruh berpakaian dan silakan pilih pakaian, lu kok nggak disiplin? Yang disuruh pakaian dan itu bagus, kenapa tidak mau? Sementara yang lain tuh mau semua itu, nggak ada yang protes, padahal nggak dapat nikmat, nggak ada yang bayaran, nggak dibayar, bulan tuh nggak dibayar, ya, bulan nggak dibayar kan, bintang nggak ada dibayar. Dan kita ini dibayar oleh Allah, dikasih makan itu kan semuanya dari Allah. Masih begitu, nanti ada bayaran yaitu di akhirat surga. Berikutnya kita ditunjukkan ya, adanya setan ini anak buahnya iblis. Setan itu adalah iblis, lalu kemudian jin-jin yang mengikuti dia namanya syayatin, termasuk manusia juga, anak turun Adam tapi ikut iblis, maka boleh juga disebut dengan syayatin. Dan ternyata syayatin ini yaitu makhluk yang durhaka dan menentang Allah, maka kerjanya itu luar biasa, ingin sekali menyesatkan manusia terus, sampai setan ini berupaya mencuri informasi langit. Untuk apa mencuri informasi langit? Supaya nanti digunakan menyesatkan manusia. Itu. Jadi setan itu mencari ilmu untuk menyesatkan. Mencari ilmu untuk menyesatkan. Waspada. Ternyata manusia juga begitu. Banyak juga yang mencari ilmu ternyata ujungnya untuk menyesatkan. Waliyadzubillah. Dan itu berarti setan itu mencari ilmu ke langit, cari. Tapi yang namanya bocoran memang iya, kadang-kadang ada 1-2 yang benar, tapi dasar manusia 1-2 benar dipercaya, sementara 100% benar tidak dipercaya. 100% benar itu apa? Quran nggak dipercaya. Sementara 1 benar 99 bohong dipercaya. Di sini tergelincirnya manusia. Tapi artinya disinilah setan itu diantara kerjanya adalah mencari ilmu. Kalau sudah dapat ilmu itu digunakan untuk menyesatkan manusia. Maka problem dalam hidup ini adalah juga disebabkan oleh orang-orang yang punya ilmu, tapi ilmunya itu untuk menyesatkan. Itu yang bahaya. Ya kan? Nuntut ilmu di sana jauh-jauh, lalu kemudian pulang menyesatkan manusia. Gimana? Dia mengucapkan untuk masuk surga tidak harus menjadi muslim. Ya. Santri itu, dulunya santri, Gus lagi panggilannya. Gus siapa? Ya nggak apa itu disebut supaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian nggak ikut tersesat. Gus itu. Ya. Dan memang ya begitu. Biasanya orang kalau makan haram itu diantaranya ya, berorientasi pokoknya dapat makan dari mereka. Itu makan haram. Lalu ujungnya ya yang keluar, kalau makanan itu haram, keluarnya ya haram. Kalau yang masuk itu buruk, maka kemudian yang keluar buruk. Waliyadzubillah. Maka waspada. Dan banyak yang seperti itu. Berikutnya, oleh karena itu hendaknya kita waspada dengan setan-setan ini. Apalagi setelah bulan Ramadan, dilepas sudah setan. Kemarin diikat. Berikutnya kita mendapatkan pelajaran. Ya, orang-orang kafir sebagai balasannya itu nanti di neraka. Di neraka. Dan neraka itu setiap kali
dimasukin oleh orang-orang kafir, karena orang kafir itu dilemparkan di neraka marah, jadi neraka menggelegar seakan-akan murka. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita mendapatkan pelajaran penyesalan di akhir yang tiada guru. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu nanti ujungnya ya menyesal. Di antara ungkapannya itu, faqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan dulu kami itu termasuk orang yang mau mendengar, gitu, mau mendengar, aw naqilu, atau ya mau tahu, berakal, tentu kami ini tidak termasuk penghuni neraka. Jadi berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang mau mendengar. Mau mendengar saja, coba bayangin. Mau mendengar. Andaikan kami dulu mau mendengar pengurus masjid, begitu. Andaikan dulu kami mau mendengar, ikut diajak pengajian, tinggal dengar saja kok. Tapi ternyata itu berat bagi orang yang nggak beriman. Dengar itu berat. Baru dengar sebentar udah ngantuk kan. Tapi ya nggak apa-apa, masih nggak apa-apa, bagus itu. Iya. Yang mau mendengar terus kok ngantuk, nggak apa-apa, bagus masih. Daripada ya nggak dengar terus kabur. Jadi modalnya itu ternyata orang itu kalau selamat mau mendengar. Anak kalau mau selamat mau mendengar. Mau mendengar, modalnya mau mendengar. Tapi apa yang didengar? Tentu wahyu Nabi Muhammad yang didengar itu, yang sumbernya dari wahyu dari Nabi Muhammad. Jangan asal dengar, karena ternyata memang sekarang itu aneh, yang sumbernya dari Nabi Muhammad nggak mau dengar, tapi yang sumbernya dari sana wis gandrung sekali. Jam 12 malam ditunggu, nggak ada ngantuk. Lihat, artis nyanyi itu yang dinyanyikan kita sudah tahu kan, itulah, nggak ganti-ganti. Tapi lihat, ada nggak yang ngantuk? Nggak ada yang ngantuk. Padahal kita udah tahu lagunya itulah. Itu. Saya dulu punya pengalaman, alhamdulillah, nunggu orang nyanyi akhirnya ngantuk. Karena apa? Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk karena nggak punya tiket untuk masuk. Iya, Bang Haji itu datang, itu harus beli tiket. Kita nggak bisa beli tiket, alhamdulillah. Ternyata kita tidak diberi kemampuan beli tiket, itu rahmat. Iya, rahmat. Nggak nangis kita. Tapi kemudian karena nunggu di luar ngantuk, alhamdulillah. Setelah Bang Roma selesai, Bang Haji selesai, bubar kita ikut bubar. Nggak dengar apa ini isinya. Palingan sekitar itu kan, begadang jangan begadang, sekitar itu gitu. Nyakit lagunya kan sekitar itu. Tapi nggak tahu nyetok sekian manusia. Allahu Akbar. Harus sadar gitu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau nggak ngasih saya dulu bisa beli tiket. Alhamdulillah. Jadi ingat, ada orang dapat nikmat dari Allah itu dengan cara nggak dikasih uang. Waspada. Banyak orang mengira nggak dapat uang itu siksa. Padahal ternyata bisa terjadi nggak dapat uang, nggak dikasih uang itu nikmat. Ya, di sini. Itu nikmat. Ya kalau kita diberi uang, jadinya beli tiket kan untuk itu. Naudzubillah kan. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau suami kok nggak punya uang, bisa jadi itu adalah nikmat. Iya. Jangan segera langsung disemprot. Pulang-pulang nggak dapat uang. Karena jangan-jangan kalau punya uang nggak jadi pulang nih. Coba baik. Iya.
Iya. Malah nggak jadi pulang. Termasuk jabatan dan seterusnya. Belum tentu jadi itu nikmat. Bisa terjadi nggak jadi, itulah nikmat. Karena kalau jadi malah ternyata jadi, akhirnya nyungsep. Tapi nggak jadi, alhamdulillah jadi apa? Di sini. Maka jangan sampai memandang itu keliru. Makanya di sini nanti di akhirat tuh baru nyesel, ya Allah, andaikan kami dulu tuh mau mendengar, nggak begini ceritanya. Dengar saja. Lalu kemudian ditingkatkan dengan berakal. Karena apa? Nanti akan ditanya, apakah dulu nggak ada yang mengingatkanmu? Gimana? Nggak mungkin dia akan mengatakan nggak ada ya Allah. Nggak mungkin. Ada ya Allah, yang mengingatkan ada. Pengurus masjid sudah berulang kali. Ini hari Jumat jam sekian masuk waktu, ya kan? Kan biasanya begitu kan? Maka bapak-bapak yang masih di rumah segera ke masjid, ya kan? Ini besok hari Ahad ada pengajian subuh, ya. Diumumkan lewat lesan, diumumkan pakai surat juga. Pakai surat? Enggak? Pakai surat? Pakai surat. Disurati. Ya, bayangkan. Kita undangan saja. Ya, hari ini saya ada undangan, izin nanti agak cepat kembali. Undangan pakai surat ya. Karena kalau nggak diundang pakai surat, kayaknya kita agak malas datang kan. Pengurus masjid sudah begitu, undang pakai surat. Undang pakai surat kepada yang terhormat Bapak Bulan, diundang untuk besok ada pengajian atau diundang untuk sholat subuh berjamaah. Nggak apa-apa, boleh itu, nggak apa-apa. Di WA juga iya. Diundang kok masih nggak datang, pakai surat nggak datang, gimana? Didatangi, Bapak izin, apa kabar? Sehat, ya kan? Ditanya-tanya, kemana kemarin nggak datang ke masjid? Kalau dia mau, apa urusanmu? Iya, terima kasih, kita sama-sama berurusan. Gitu. Nah iya. Nah ini yang dicontohkan oleh Pak Jazri rahimahullah, pengurus Masjid Jogokaryan. Itu begitu. Pengurus masjid begitu. Loh, kita ngurus masjid kok. Kita ini ADC-nya Allah Subhanahu wa taala semua. Loh, gubernur kan begitu. Gubernur ngundang, kan yang ngundang kan nggak gubernur langsung kan. ADC-nya datang. Kemarin ada juga ADC seorang yang saat ini mau datang gitu. Oh iya, tapi saya masih di kaur. Kan nggak jadi kayaknya. Nggak tahu, masih di kaur. Jadi gitu, dia yang datang. Nah kita ini pengurus masjid itu, pengurus rumahnya Allah. Oh, masa malu? Bawa undangan Allah kok malu? Bawa undangan gubernur aja mentereng kakaknya kayak apa? Maka bapak sebagai pengurus masjid, subhanallah, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Insya Allah yang paling mulia di dunia ini adalah para pengurus masjid. Iya. Paling mulia di muka bumi ini pengurus masjid. Dan kalau pengurus Pemda hanya ngurusin gubernur aja kok. Itu pakai jengkol, pakai ini, pakai itu, udah gayanya kayak apa. Loh, ini kita ini pengurus masjid, rumah Allah. Maka kalau tahu itu ya insya Allah luar biasa. Maka saya lihat tuh Pak Jazir itu rahimahullah mentereng betul, kok agak betul lah ngurusin rumah Allah. Padahal rumah Allah yang diurusin itu masjid yang di pinggiran, bukan masjid besar mirip masjid ini. Iya, bukan masjid besar, bukan kayak masjid At-Taqwa, masjid bukan, kecil sekali di luar. Tapi karena merasa ini ngurus rumah Allah, itu kan. Dan supaya nanti menjadi bukti,
Apakah tidak ada yang mengingatkan? Ada ya Allah, sudah ada. Tapi sayang, itu yang mengingatkan itu justru kami katakan mereka sebagai orang-orang yang sesat. Nah, waspada. Jadi orang yang mengajak kepada kebaikan itu justru dikatakan kamu ini adalah orang-orang yang sesat. Itu. In antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah kalian itu kecuali berada dalam kesesatan yang sangat besar. Loh, kalau pengurus masjid dihina, kalian ini sesat semua. Tenang. Memang Qur'annya begitu. Nabi itu dibilang dulu sesat. Begitu. Tenang. Karena biasa kan orang gila mengatakan orang lain gila. Ya kan gitu. Pasti. Kalau nggak percaya cek ke rumah sakit jiwa, tanya gimana saya gila nggak? Dia kan kamu gila. Ya saya dulu masuk ke situ dibilang, wow, gini, pokoknya di kode gini semua, di kode gini semua. Jadi gubernur, sekda itu semua dibilang gini semua. Ternyata mereka ada yang melihat, tapi ada Ustaz Sam belum? Agak miring dikit ya akhirnya. Karena ternyata dia tahu juga sama kita. Gitu. Berikutnya kita mendapatkan pelajaran, masya Allah, kan nanti orang itu pasti mengakuin dosanya, nggak bisa tidak. Faktorofu bidzambihim, mereka iya. Kalau di dunia kan nggak ngaku itu, kalau di akhirat nanti itu pasti ngaku. Berikutnya kita mendapatkan pelajaran nikmat yang sangat besar yang diperoleh oleh hambanya itu ketika di dalam hati ini ada khasyah, ada khasyatullah, ada rasa takut kepada Allah. Yang selalu ada dalam diri ini adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah sehingga takut kalau melanggar, takut kalau tidak melakukan perintah Allah, dan takut kalau melakukan larangan Allah. Itulah nikmat. Maka disebutkan alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang innal ladzina yakhshawna, sesungguhnya orang-orang yang takut rabbahum kepada Rabb mereka bil ghaib, dalam kondisi ya sendirian, ya kan? Dalam kondisi sendirian, bukan dalam kondisi ramai. Berarti sungguh lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Maka bagi mereka ampunan dan ganjaran yang sangat besar. Barakallahu fiik. Ya, jadi nikmat yang besar itu kalau di dalam hati kita ada khasyah. Inilah insya Allah nikmat yang ada. Maka kemarin saya menerangkan ayat surat Al-Maidah ayat 23. Di zaman Nabi Musa itu, ya, Bani Israel menjadi keras hati setelah mendapatkan nikmat dari Allah, kemerdekaan. Disuruh, diajak untuk berjuang, nggak mau lagi, karena sudah merdeka, sudah enak. Ngapain gitu? Padahal sebenarnya setelah merdeka itu hendaknya terus melakukan ekspansi dakwah, tapi ternyata mereka nggak mau. Maka muncul dua orang yang Allah sebutkan itu, wa qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihim. Muncul dua orang dari kalangan orang yang ada takut kepada Allah. Yang orang ini diberi nikmat oleh Allah. Dua orang ini dikasih nikmat oleh Allah. Apa artinya? Jadi ternyata khauf, rasa takut kepada Allah, itulah nikmat. Maka ketika hati kita tidak ada rasa takut kepada Allah, itu namanya adab. Itu. Kita sering menganggap kalau saku kita ada isi uang, itulah nikmat. Padahal nikmat yang sesungguhnya adalah ketika hati kita ada khauf minallah, ada rasa takut kepada Allah. Kalau disingkat ada takwa kepada Allah, maka itulah nikmat. Meskipun di saku nggak ada uang. Ada uang ya alhamdulillah. Gitu. Jadi inti nikmat itu adalah
takwa, khasyatullah. Karena inilah yang menjadikan nanti orang itu mendapatkan ampunan dan anugerah yang besar.